Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali setelah lama, hampir 4 tahun. Kita coba saya isi karena ada satu hal kondisi yang tidak memungkinkan. Dan di pertemuan kali ini ya kita lanjutkan pembelajaran Durusul Lughatil Arabiyyah li khairin nadiqina biha. Itu kita Durusul Lughatil Arabiyyah ya. Pembelajaran untuk bahasa Arab untuk orang yang bukan non Arab ya. Pada Ad-Darsul Rabi' pelajaran keempat, kita sampai pada pelajaran yang pertama. Ini ada kata al-baitu ya. Kemudian ketika ada ketambahan fi, jadi al-baiti. Fi itu artinya di dalam, bait itu kan rumah, di dalam rumah. Ada perubahan harokat akhir ya. Ketika ketambahan fi, jadi yang awalnya al-baitu jadi al-baiti ketika ketambah ada fi di depannya. Nah, demikian juga al-maktabu, meja. Ketika ada ala jadi alal maktabi. Jadinya kasroh, dhamma jadi kasroh. Nah, huruf-huruf ini fi dan ala, dan mungkin nanti ada lagi tambahnya. Ini istilahnya huruf jar atau jar ya. Sehingga kata benda ataupun nama ya, umumnya itu berubah menjadi kasroh harokat akhirnya atau kasrotain kalau misalnya nanti nggak ada alif lam ya. Kalau itu didahului huruf-huruf jar ini, fi dan ala, dan temannya nanti kalau di bab ini di akhir ya, di selanjutnya. Nah, contoh juga al-masjidu, masjid. Kalau ada fi, fil masjidi, jadi di dalam masjid ya, jadi kasroh ya. Demikian juga as-sarir, as-sariru, awalnya hukum aslinya ya, hukum asli sebuah isim ya, sebuah benda, kata benda ya, atau nama dan sebagainya, itu aslinya hukum umumnya itu adalah menggunakan dhammah, as-sarir, al-baitu, al-maktub. Atau kalau nggak ada alnya, masjidun, sarirun, baitun, maktabun. Nah, itu hukum dari umumnya dari sebuah isim ya. Sarir itu ranjang ya, divan atau ya sejenisnya, itulah tempat tidur ya. Kemudian ketika ada hal-hal tertentu dia berubah. Jadi kalau nggak ada penyebabnya, nggak ada bawaan, tiba-tiba ada seperti ini, ad-darsul rabi'u. Ini kan doma juga ya. Ya. Nah, sekarang yang berubah apa? Ketika ada huruf-huruf fi, ala atau huruf jar. Nanti ada lagi 2 kalau nggak salah, min dan ila. Nanti ya setelah ini. Oke ya. Contoh. Yang pertama, aina, ada yang tanya, aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Ya, Muhammadun. Ya. Maka dijawab huwa. Nah, ini fil hurfati, dia di kamar. Nah, hurfah ini aslinya kalau nggak ada apapun ya, dia dibaca al-hurfatu atau hurfatun. Nah, ketika ada fi menjadi fil hurfati. Kemudian ini ada kata ganti ya, kata ganti dia untuk laki-laki yaitu pakai huwa. Ini umum ya, mungkin kita sudah paham. Kemudian wa aina yasirun, di manakah Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi ya. Nah, ini juga sama, kata gantinya dia untuk laki-laki itu huwa. Awalnya fil hammamu, kalau ada fil hammami. Wa aina Aminatu, dan di manakah Aminah? Nah, khusus nama perempuan
Aminah di sini tidak bisa ditanwin walaupun nggak ada alif lamnya. Kenapa? Karena nama perempuan itu tidak bisa ditanwin, tapi bisa didomah saja, cukup didomah saja ya. Aminah itu nanti kalau ada kondisi yang lain berubahnya kita bahas ketika pelajaran yang lain ya. Tapi yang jelas perempuan itu nggak bisa Aminatun ya. Jadi Aminah nama perempuan ini nggak bisa ditanwin. Ya. Hia, nah untuk perempuan kalau yang laki-laki itu dia itu pakai huwa, kalau perempuan dianya pakai hia. Fil matbakhi, hia fil matbakhi, dia di ini al-matfah itu dapur ya. Ainal kitabu, dimanakah buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja ya. Buku itu dihukumi laki-laki. Kenapa? Gampangannya sederhananya gini. Buku itu sebuah benda yang tidak ada tak belakangnya ya. Kecuali nama ya. Kalau nama nggak harus ada tak marbutohnya. Ini ada tak marbutohnya. Ini dihukumi laki-laki. Ketika benda itu ada tak marbutohnya, tak bundar yang bundar gini, maka dihukumi perempuan. Ya, contohnya ma'ainas sa'ah. Wa'ainas sa'ah itu dimanakah jam dinding atau jam. Ya, Hiya ala sariri, dia di atas sarir, apa tadi? Jam, pokoknya jam ya. Dipan atau ranjang ya. Di manakah jam? Di atas ranjang ya. Bukan jam, nggak ada jam dinding sih ini. Nggak ada keterangannya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi itu faedahnya. Yang pertama, nama perempuan tidak bisa ditanwin. Nah, kemudian dia untuk laki pakai huwa, dia untuk perempuan pakai ya. Yang ketiga, ketika ada fi dan ala ya, dan teman-temannya nanti dua tambahan lagi, itu isim ya, kata benda itu akan dan sejenisnya dan teman-temannya akan berubah jadi kasro yang awalnya doma ya, atau rofa kalau bahasa domanya, kalau umumnya meskipun rofa ini nggak harus doma ya, menjadi majrur atau jar karena ada huruf jar majrur jadi kasroh ya, kasroh atau kasroten atau dan teman-temannya ya. Nanti ini nggak dibahas kasrotennya majrurnya dengan apa tandanya. Ini cuma dibaca dengan kasroh meskipun nggak ada kasroh. Tapi gampangannya begitu. Kemudian isim yang ada benda yang tidak ada tak marbutohnya, tak bundar gini dihukumi laki-laki secara umum ya. Dan yang perempuan itu dengan adanya tak marbutoh ini cirinya ya. Yang kita lihat cirinya yang perempuan aja. Kalau nggak ada berarti laki-laki. Latihan, nah ini dibahas ya. Ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ainal kitabu, aina Muhammadun. Kemudian aina sa'atu, aina yasirun, aina aminatu. Aminatu fil hurfati. Ya. Apakah Aminah di kamar? Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir di dapur? Man fil hurfati, siapakah di kamar ya, wa man fil hammami, dan siapakah di kamar mandi. Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Mada alal sariri, apa yang ada di atas dipan atau tempat tidur. Kemudian di sini bacalah dan tulislah harokatnya, lengkapi ya, terutama di akhirnya. Nah ini kalau al-madrasah ini tata itu ketika ada fi jadinya fil madrasah tinggal dilengkapi tati itu ya. Itu silakan dilatih. Kemudian ikra waktu, bacalah dan tulislah. Ini dilengkapi juga ya. Kaidahnya adalah setiap benda atau isim ya, itu adalah harokat awalnya dhamma atau dhammatain kecuali ketika ketambahan ada
fi dan ala ya. Nah, ini contohnya. Nama-nama laki-laki dan perempuan. Ya, Muhammad nama laki-laki mesti Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini nama-nama laki-laki ya. Pakai tanwin harokatnya akhirnya. Sedangkan perempuan tidak ada. Aminatu, Zainabu. Nah, walaupun ini nggak ada tak marbuto, kalau nama perempuan Zainab ya Pak nggak pakai, boleh pakai tanwin ya. Fatimatu, Maryamu, ya Fatimah, Maryam, Aminah ini sering ya. Aisyatu, Khadijatu, Sofiyah, juga Sofiyah tuh, Ruqayyah tuh. Nah ini tulis dilengkapi ya, baca dan dilengkapi. Hamid dan Ahmadun atau Du, Zainab, Bu atau Bun, nah, tinggal sesuai ini nama laki-laki atau perempuan. Nah, tambahan juga ini, kalau tadi ada apa itu? Fi dan ala. Nah, sekarang ada min dan ila, sama aja. Al-baitu minal baiti. Al-bait itu rumah, minal baiti dari rumah, ya. Kemudian ila itu biasanya umumnya ke al-masjidu. Jadi ilal masjid, masjid ke masjid, atau bisa juga kepada. Nah, tergantung konteks ya. Nanti kita lihat aja. Nah, ini ada percakapan antara mudarris, guru, dan Muhammad. Mungkin Muhammad ini muridnya ya. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Nah, ini ada kata baru, al-Yaban, Jepang. Dan mudarris tanya, wa min aina Ammar, dan dari manakah Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas Sin, dia dari Cina ya. Sini nggak ada gambarnya Cina. Oh, ini gambarnya Jepang nih ya. Kemudian mudarris Mudarris juga tanya, wa min aina Hamid, dan dari manakah Hamid? Muhammad menjawab, huwa minal Hindi, dia dari India. Nah ini India ya, Pakistan, Sri Lanka. Nah kemudian gurunya bertanya lagi, aina Abbasun, di manakah Abbas? Muhammad jawab, kharaja. Nah ini kata kerja ya, yang baru. Nah di dalam bahasa Arab, sebuah kata kerja atau fi'il, meskipun fi'il nggak harus kata kerja ya, tapi gampangannya umumnya fi'il itu kata kerja ya. Itu ada dua bentuk ya, tiga maksudnya. Satu bentuk lampau atau past tense ya kalau bahasa Inggrisnya. Kedua bentuk sekarang dan nanti atau fi'il mudhari ya. Nah, kalau ini fi'il yang masa lalu ya, namanya madi. Dan yang terakhir ada amar, perintah. Nah ini kata kerja lampau. Kharaja. Abbas ini kharaj. Ditanya Abbas kemana? Kharaja. Dia telah keluar. Nah, gitu ya. Dia telah. Walaupun tulisannya kharaja keluar artinya. Tapi karena maknanya itu lampau, kita maknai dia telah keluar. Umumnya begitu umumnya. Kemudian aina dhahaba, kemanakah dia pergi? Kan keluar, kemana nih kira-kira perginya? Dhahaba ilal mudir, dia pergi ke direktur. Nah, kalau misalnya ini di sekolah berarti mudir itu kepala sekolah ya. Kemudian mudarris bertanya juga, wa aina dhahaba Aliyun? Nah ini ada kaidah juga, satu kaidah lagi, yaitu di manakah dan di mana Ali pergi, atau kemana ya, kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Oh ya sebelum itu,
Jadi Ali ini kalau kita nulis bahasa Arab, bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Nah, Ali ini pelakunya atau subjeknya ini boleh ditaruh di belakangnya kata kerjanya. Kalau harusnya kan normalnya kan kalau bahasa Indonesia wa aina aliyun dhahaba, dan kemanakah Ali pergi, atau ya. Tapi di dalam bahasa Arab boleh kata kerjanya didahulukan atau fi'ilnya didahulukan. Ini masyhurnya umumnya malah gini, walaupun nanti ada boleh ditaruh depan kondisi tertentu. Bukan tertentu, boleh saja. Tapi contohnya ini kebetulan pakai yang kata kerjanya didahulukan. Jadi wa aina dhahaba aliyun. Nah, supaya tahu ini Ali ini sebagai subjek, biasanya belakangnya ini pakai tanda rofa atau dhamma atau dhammatain. Kemanakah Ali pergi? Ali pergi ke toilet, mirhadu ya. Ini toilet. Kalau hammam, kamar mandi, ini toilet ya. Dhahaba ilal mirhadi. Nah, karena ada ilah jadi mirhadi. Dia pergi ke toilet. Ini boleh. Karena yang mempengaruhi nanti sebuah subjek ataukah dia jadi objek itu adalah harokat akhirnya ini, kondisi akhirnya ini. Nah, aliyun, tapi karena kita belajarnya masih awal, maka di sini ya cukup. Berarti kalau ada fi'il atau kata kerja, kemudian ini ada isim pelakunya, maka pelakunya dihukumi diharokati tanwin. Ya, itu. Nanti mungkin dibahas di setelahnya ya. Tamarin wajib anilasi dari Atiyah. Latihan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Man aina anta, dari manakah kamu? Nah, dijawab. Kalau Indonesia ya Indonesia. Anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipina? Nah, jawab. Lah, misalnya kalau bukan dari Filipina, ya ini Filipin. Minal Filipini ya. Minal Filipini. Nah. Man minasin, apakah siapakah yang dari Cina? Min aina Hamidun, di manakah Hamid? Dari mana Hamid pergi? Dari manakah Hamid maksudnya? Aina dhahaba Abbasun, kemanakah Abbas pergi? Adhahaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke mudir, direktur atau kepala sekolah kalau teman-teman. Iqra waktu. Nah, ini dibaca dan dilengkapi. Ketika ada min jadi berubah jadi apa ya. Ya, kemudian ini juga baca dan tulislah. Kemudian nah ini dilengkapi. Kira-kira yang cocok mana? Misalnya Alkitabu, buku itu titik-titik meja. Nah, kira-kira cocok min, dikasih min dari, atau ilah ke, atau fi di dalam, maksudnya lebih banyaknya biasanya meskipun nggak harus. Kemudian ala di atas atau di atas ya. Kemudian zahaba Hamidun, Hamid pergi titik-titik al-jami'ah. Apa namanya? Kampus ya, universitas atau kampus. Nah, kira-kira kemana? Pakai mana yang cocok? Kemudian nomor 2 di sini ya. At-talibu, pelajar itu titik-titik al-fasl. Nah ini mestinya pakai li ya, tinggal sesuai mana ya. Fasli itu kelas. 4. Kharajal mudiru titik-titik al-madrasati. Mudir atau direktur telah keluar titik-titik apa? Kalau Hamid telah pergi titik-titiknya. Kemudian nomor 5, ini panjang. Dhahaba Muhammadun,
Muhammad pergi, telah pergi, ya, karena pakai kata kerja lampau kita terjemahkan sementara pakai telah semuanya ya. Titik-titik asini ke apa ini? Titik-titik al-Yabani, Jepang. Muhammad telah pergi titik-titik Cina, Jepang. Al-kalimatut jadidah, kata-kata yang baru. Yang pertama al-madrasatu, sekolah ya. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, pakai tasydid ya, bukan hamam ya, tapi hammam itu kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Al-matbahu, apa namanya? Dapur. Al-hurfatu, kamar. Al-jami'atu, universitas atau kampus. As-suqu, tadi ada suq ya mungkin kelewat ya saya baca ya. Apa namanya? Pasar. Al-Yabanu, Jepang. As-Sinu, Cina. Al-Hindu, India. Al-Filipinu, Filipina. Al-Mudiru, direktur atau kepala sekolah kalau dalam konteks sekolah. Zahaba, dia telah pergi. Kharaja, zahaba pergi, kalau ini maksudnya telah pergi ya. Kharaja, telah keluar. Aduh, maaf. Mana tadi? Nah, kemudian ini huruf-huruf jar yang kita pelajari di dars ini, dars 4. Fi, di atau di dalam. Ala, di atas. Min, dari. Ila, ke. Demikian. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.